Newsman Opinion. Viral di media mengenai video wali kota dan wakil wali kota Cilegon yang menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja di kota itu. Wali kota mengklaim dia menandatangani petisi itu untuk memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas. Mereka mengklaim menolak pendirian gereja atau tempat ibadah lainnya selain agama Islam dengan alasan kearifan lokal yang diatur oleh SK Bupati tahun 1975. Apa komentar Anda mengenai aksi wali kota ini? 6339160. Yang ini saya lucu juga ya, kalau kearifan lokal berdasarkan SK Bupati. Sekarang Bupati sama Gubernur lebih tinggi mana? Gubernur sama Presiden lebih tinggi mana? Ya toh. Mestinya kan harusnya nih sebelum apa-apa tuh bikin SK-SKan, dia harusnya mengacak Indonesia berdasarkan ada berapa 5 atau 6 agama yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Pancasila juga. Ya udah ikutin aja, itu kan berarti kan sesuai dengan konstitusi gitu loh. Jangan bikin aturan-aturan sendiri. Ntar kalau ini begini satu komplek ada kearifan lokal, ini kan konyol, akan jadi terjadi pembiaran, akan menular ke tempat-tempat lain. Kalau memang dia mau begitu ya, kecuali gini loh, eksklusif satu kampung tertentu, satu wilayah, desa, dusun, dekus gitu. Ya oke. Kan sebagian ini nuansa Islami, kampung Islami atau apa, ya monggo. Terus ada lagi nanti kampung apa, kampung mana, kan akhirnya jadi bebas. Tapi kalau dalam satu wilayah secara keseluruhan, apalagi nih satu wilayah kota madya atau apa, ya nggak bisa, apalagi provinsi, nggak bisa lah. Bahkan di Aceh pun yang Nangro Aceh Darussalam aja begitu juga kan ada. Di Sumatera Barat juga ada. Simpelnya gini aja, kalau memang mau begitu patokan aja deh. Mayoritas Islamnya berapa persen? 90%. Oke, berarti ada 10 masjid, berarti 9 masjid, 1 gereja. Gitu aja, fair dong. Ini kan negara Indonesia, negara Pancasila. Setiap pejabat yang waktu mau diangkat menjadi pejabat kan sudah bersumpah menjunjung tinggi Pancasila, negara Indonesia. Kenapa dilarang-larang sesuai dengan kepercayaan masing-masing? Kalau memang orang benar-benar di hati ada Tuhan, tidak akan merugikan sesamanya. Kenapa? Itu kan daerah Cilegon, daerah wilayah Indonesia, bukan daerah orang Arab itu. Arab juga sekarang udah bebas, nggak diharuskan lagi. Yang perempuan-perempuan nggak usah pakai jilbab itu boleh. Yang perempuan itu bawa kapal terbang udah boleh. Kenapa kita harus mundur sekarang jadi begini? Kan udah sebagai pejabat kasih contoh yang benar kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Jangan sampai atas nama agama tuh jadi cerai berai. Ini negara kita kayak raya subuh dari Sabang sampai Merauke, inceran mereka menghasut-hasut, mengadu domba. Itu aja. Waduh, sekarang kita pakai kearifan lokal ya. Kita nggak tahu tuh apa kearifan lokal. Kalau menurut sejarah sih nenek moyang kita ini sangat fleksibel dan sangat menghormati yang lain, dan buktinya justru agama Islam bisa berdampak baik di Indonesia karena nenek moyang kita dulu menerima segala perubahan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Jadi harus dipertanyakan lagi tuh kearifan lokal, jangan untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan politik. Ini bahaya sekali, tidak sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia wajib dan berhak beragama, memeluk agama apa saja yang ada di Indonesia ini. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan kepercayaan pun sudah ada. Itu harus disampaikan kepada mereka. Nah mungkin ini ya Menteri Dalam Negeri ya yang berhak ya untuk memanggil tokoh masyarakat apalagi pemimpin daerah seperti ini ya, itu harus dipanggil, ditegur tegas dan dikasih penataran. Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk beragama dan membuat tempat ibadah mereka masing-masing sesuai dengan aturan-peraturan berlaku, karena ada aturannya itu. Kalau udah 25 kakak, nah HKBP di sana kan udah ribuan orang di sana. Nah itu, jadi wali kota dan wakilnya harus dipanggil pihak yang berwajib. Terima kasih.
Makanya kalau pilih wali kota, pokoknya pilih pejabat saja, jangan yang menggunakan agama sebagai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Indonesia kalau disebut kearifan lokal hanya Islam, kayaknya tidak deh. Dinasti Ming itu sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, dan itu sudah diselidiki di Sulawesi Utara 10 tahun dan hasilnya ketemu. Coba dibaca, lucu kan? Terus kalau di daerah sono itu, Jawa Barat, itu memang banyak yang seperti itu. Barusan juga kalau nggak salah wakil gubernur atau wali kota kayak gitu ya, di daerah situ juga mendirikan tempat yang namanya Anas, di mana Anas itu diadopsi dari organisasi di luar sono yang ekstremis, yang teroris. Lah, hal-hal seperti ini susahnya penegak hukum kita sibuk setiap hari dengan demo dan dengan sambo. Celakalah negara kita. Negara ini ditarget untuk diporak-porandakan. Karena apa? Karena negara kita kaya. Jadi kalau kita tidak waspada, lihat aja nanti, nggak lama lagi. Makasih. Ya, saya apakah wali kota dan wakil wali kota itu ada penataran P4? Apakah ada pendidikan khusus? Tentu ada ya, dalam Kementerian Dalam Negeri itu pendidikan khusus sebagai orang yang mencalonkan diri sebagai wali kota maupun wakil wali kota, gubernur dan lain sebagainya, kepala daerah, kepala desa. Apakah masih mau mengutamakan yang hukum Indonesia atau kearifan lokal? Justru wali kota dan wakil wali kota yang harus kasih pengertian kepada pemangku-pemangku desa, pemangku-pemangku kota, ya mana yang lebih tepat. Mereka mungkin lupa penataran P4, mungkin mereka tidak ada penataran tentang Pancasila dan lain sebagainya. Terus yang satu lagi, bahwa agama di Indonesia itu kan kita selama puluhan tahun kan sudah tahu, gampang dimanfaatkan. Jadi harus hati-hati, pemerintah juga harus hati-hati, terutama semua pemangku jabatan, dari menteri, dari gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Ya, saya rasa sebagai pejabat daerah ya, itu seharusnya harus tahu ya bahwa kearifan lokal itu juga nggak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, ya kan? Ini saya lihat apa melakukan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29, di mana negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk kan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi yang kedua ini istilahnya menghalang-halangi itu sama aja melarang tidak mendirikan tempat ibadah, melarang pendirian tempat ibadah sama aja menghalangi orang beribadah, ya kan gitu. Yang kedua, ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, di mana di situ tercantum bahwa harus ada perlakuan yang sama. Artinya tidak boleh ada diskriminasi. Negara kita negara Pancasila, di mana setiap daerah walaupun mayoritas beragama A, tetap aja ada yang agama B, C, D, dan E, ya kan. Terus yang ketiga yang saya soroti ini adalah tentang di zamannya Pak SBY adanya SKB 2 Menteri. Ini saya rasa harus evaluasi, karena di sini ini memberikan wewenang kuasa gitu ya buat warga setempat gitu untuk melarang gitu pendirian tempat ibadah agama lain, ya seperti itu. Jadi saya rasa SKB 2 Menteri juga harus dievaluasi. Oke. Yang saya setuju dengan yang tadi Ibu Magda ngomong ya, tapi saya juga mau nambahkan ya, banyak di dunia ini negara-negara hancur karena agama ya. Apa tuh kayak Irak, Libya, Afghanistan semua. Sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia yang masih setia Pancasila jangan diem aja nih, kayaknya diem aja gitu ya. Kan mereka juga punya pengikut, bergeraklah bagaimana supaya Pancasila tetap utuh di negara ini, jangan cuma diem doang. Itu aja, makasih. Oke, singkat saja, tangkap karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut saya, agama di negara ini kemungkinan besar dijadikan permainan politik juga, tapi politik kotor. Kan yang beragama yang sudah diakui undang-undang agamanya dan kepercayaannya sulit untuk mendirikan tempat ibadah, termasuk misalnya pengen ngadain pengajian harus dapat izin juga sulit, alasannya komplit lah, apalah gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal itu hanya permainan politik kotor belaka. Dan pemilu jelas di belakang lain juga kotor-kotor. Nah, itu sudah tahu untuk menjadi pejabat negara di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif,
Hanya settingan baju jabatan saja di belakang layar ya, itu sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia lagi kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat saya sih nggak heran, karena Cilegon kota intoleransi nomor 1 seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kota ini namanya JLD, kebetulan saya kenal. JLD Agestian itu kan ingin 2 periode. Jadi kalau dia nggak mengikuti, nggak tanda tangan gini, nanti dia khawatir tidak akan terpilih lagi. Saya kira demikian, memang itu tidak intoleran juga. Terima kasih. Negara ini dibangun oleh beberapa agama, bukannya hanya Islam saja. Lalu jika ada bencana atau apapun, dan Islam pun berkontribusi loh bangun Indonesia. Uang mau, apa-apa mau, tapi agamanya ditolak. Hanya agama Islam yang menolak agama lain. Agama Buddha, Hindu dan sebagainya tidak. Itu tolong introspeksi diri. Terima kasih. Ini bukan masalah orang-orang beragama Islam pada menolak adanya pembangunan gereja atau bangunan umat beragama lain, bukan. Karena kami yang beragama Islam itu kadang-kadang kesulitan juga untuk membangun masjid atau musola, tidak dapat izin, sulit sekali dapat izin. Saya pernah mengalami itu. Karena kita yang tidak oleh orang-orang di atas itu sulit untuk dapat izin. Jadi sepertinya kemungkinan agama tuh dijadikan permainan politik. Nah, jangan sampai agama dijadikan permainan politik. Ya kira seperti ini. Padahal jelas-jelas di undang-undang, bahkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, itu ada undang-undangnya. Beberapa agama tuh dijamin boleh menjalankan ibadahnya dan juga kepercayaan di Indonesia. Itu agama yang diakui undang-undang ya, dan kepercayaan yang diakui undang-undang kepada Tuhan. Itu yang dibolehkan. Kemungkinan sudah itu. Ya kalau emang seperti itu ya, jadi sangat disayangkan. Karena emang ini mendiskreditkan sebagian mungkin agama Islam itu sendiri gitu ya. Saya yakin telepon sebelumnya kan Bapak yang bijaksana gitu. Tapi yang saya mau komentari ini begini nih. Jadi di Indonesia ini boleh bilang tuh kepercayaannya itu semu gitu loh. Oh kalau diriin agama tempat ibadah agama lain tuh wah jangan, kita sudah sangat ini sekali dengan ini berarti sudah ini. Padahal kita lihat mungkin sehari-harinya juga korupsi dan lain tetap merajalela gitu tuh. Yang itu yang lebih penting, yang istilahnya yang udah jelas-jelas bertentangan dengan isi agamanya itu malah mungkin tidak diperhatikan gitu. Tapi yang soal-soal ini kita mesti bela ini, mesti ini, nggak boleh buka ini agama lain selain ini, nggak bisa gitu loh. Jadi inilah hal-hal kayak gini sih kalau dibiarkan ya akan menjurus ke kearifan apa namanya juga. Terima kasih. Ya, saya punya pendapat tuh netral. Indonesia kan nggak ada istilah agama mayoritas minoritas. Kalau saya harus sama, semua mayoritas salah harus ditangkap. Jadi Indonesia kan negara Pancasila. Itulah peran penting pemerintah sama tokoh agama. Semua sama, nggak ada istilah mayoritas minoritas. Pandangan sama, nggak boleh. Kalau ini bisa kacau, Indonesia nggak bakal maju. Terima kasih. Oke, negara kita ini kaya dengan budaya, ras dan agama. Ini kayaknya wali kota sama bupati ini mesti ganti ini. Terusnya mengenal Pancasila, juga namanya maaf ya, politik itu kalau dijadikan buat mainan buat agama, ya inilah bahayanya, bahaya sekali. Saya harap Mendagri dan Kementerian Agama ya bisa bertindak lah dengan hal ini. Dan juga saya juga dengar berita Menteri Agama Pak Yaakob juga pernah ngomong juga ini, katanya sampai 2 kali loh staf keagamaan mau mengurus perizinan ini, tapi tetap tidak bisa tertahan perizinannya gara-gara hal ini. Saya harap radikalisme, rasisme hilang dari negara ini. Kalau kita lihat pasal 29 Undang-Undang Dasar kita ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kolerasi ayat 1 dan 2 itu jelas bahwa negara kita ini bukan hanya negara satu agama saja, tapi banyak agama yang harus diejawantahkan dalam hidup bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau bupati itu menunjukkan sifat kearifan lokal, sebenarnya bukan kearifan lokal. Itu seperti raja-raja kecil di daerah. Otonomi daerah lah yang membuat mereka itu seperti berkuasa.
Harusnya mereka melihat, melakukan sosialisasi, memberikan penerangan, edukasi yang baik, supaya pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda-pemuda itu bisa mengerti bahwa bukan hanya satu agama yang diprioritaskan, ada banyak agama berdasarkan pasal 29 ayat 1. Ini wewenang pemerintah pusat tidak seperti itu. Di daerah-daerah ini otonomi daerah yang lebih keras, sehingga mereka merasa dirinya sebagai penguasa tunggal, jadi tidak mendengar apa otoritas dari pemerintah pusat. Ya, saya kebetulan non-muslim ya, dan juga kepercayaannya juga Kristen ya. Jadi kalau sesuai dengan ajaran di kitab suci, itu kan sudah pernah terjadi sebetulnya kejadian waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, diperhadapkan kepada Pilatus, dan Pilatus mengatakan, ya udah kalau keinginan mayoritas orang pada waktu itu salibkan Yesus, ya disalibkan. Nah, ini kurang lebih boleh dibilang analoginya seperti itu. Jadi kalau saya dari sepanjang hari ini mendengar ya, sebagai orang, saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang bisa solider, punya rasa Pancasila gitu ya. Tapi ya saya juga harus merasa bahwa kita juga harus menghargai saudara kita yang mayoritas gitu. Jadi hal seperti ini sebetulnya bukan jadi satu wacana terbuka yang kita perdebatkan, tapi harus dicari satu titik temu. Memang ya kita harus menghargai juga, maksudnya pejabat setempat gitu loh. Jadi nggak bisa kita seolah-olah, oh ini pejabatnya tidak konsisten atau bagaimana, atau tidak berdiri di semua. Tetapi ada tuntutan keadaan, mereka harus bersikap demikian. Begitu. Saya kira itu opini saya. Terima kasih. Benar-benar suatu pengkhianatan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Kan ini Indonesia menjadi negara semua beragama, bukan Islam saja. Jadi ini benar-benar harus ditindak ini sebelum nanti bisa meluas gitu ke seluruh Indonesia. Dan negara di Undang-Undang Dasar kan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Satu gitu. Kedua, wali kota ini wali kota untuk seluruh umat di Cilegon atau hanya wali kota untuk orang Islam saja gitu. Kalau dia wali kota untuk seluruh umat, salah nih. Konsepnya salah, harusnya dia dipecat. Karena dia harus mengayomi semua warga dia. Nggak bisa hanya warga tertentu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Menyikapinya dengan sikap dan pendapatnya Pak Wali Kota Cilegon sih biasa-biasa aja ya. Kalau menurut saya nggak usah terlalu marah-marah atau emosi gitu. Jadi kita kembalikan lagi kedewasaan dalam beragama. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya lihat, pertama dari sudut memimpin satu daerah, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota lupa bahwa Cilegon itu bagian dari Provinsi Banten. Cilegon itu juga Provinsi Banten juga bagian dari Indonesia. Dia sepertinya mengingkung dirinya sendiri. Itu bahaya ke depannya. Saya rasa dia karena takut saja dengan pengaruh di kota Cilegon. Seharusnya dia harus tampil lebih sebagai seorang pejabat daerah, bagian dari pejabat negara. Kedua, identitas dia, artinya dia mengedepankan itu. Dia lupa bahwa kedewasaan beragama bukan seperti itu. Ya, jadi toleransi beragama, agama itu kan sebenarnya hubungan vertikal gitu. Ini PR bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana dewasa dalam beragama. Majority memang Muslim ya kan. Kita harus melihat Turki seperti apa dia menjalankan syariat dan kenegaraannya itu. Saya rasa itu aja. Berarti harus belajar dengan Bali dan Ruteng. NTT mau di Labuan Bajo boleh. Kalau kita berbicara undang-undang atau peraturan tahun-tahun apalagi yang sudah lama itu bagaimana? Di Bali berarti nggak boleh dong agama lain mendirikan tempat ibadah gitu. Ruteng mereka welcome gitu. Walaupun NTT itu yang Ruteng khususnya ya, Manggarai itu 90%, 95% mereka adalah Katolik gitu. Ya belajarlah itu dengan mereka. Terima kasih. Menurut saya sih nggak sesuai Pancasila ya kalau dari hukum ya. Dari sila ke-1 kan udah nggak sesuai. Kalau dibilang kearifan lokal, itu agama semua diimpor, nggak ada yang lokal.
Jadi alasannya nggak masuk akal. Jadi menurut saya sih alasannya entah karena emang nggak suka atau takut umatnya nyumbang ke tempat lain. Jadi sumbangan dia itu berkurang, gitu aja. Terima kasih. Pemimpin yang begitu mesti diganti tuh. Itu kearifan lokal yang tidak arif. Sekian, terima kasih. Kalau menurut saya, wali kota dan wakil wali kota ya, ini harusnya diganti saja orang-orang seperti itu. Mereka tidak Pancasilais, mereka hanya memihak salah satu agama, dan itu tentunya tidak sesuai dengan Pancasila. Mungkin itu aja, terima kasih. Kalau saya sih cuma berpendapat gini loh, apakah wakil dan wali kotanya itu dipilihnya sama satu golongan tertentu? Kan semuanya ada berbagai macam sesuai dengan Pancasila, gitu loh. Apakah pada saat dia dipilih itu hanya cuma satu golongan? Itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa tidak boleh? Kalau keimanan orang itu bukan karena dari bangunannya. Wali kota harus tegas. Dia maunya kemana harus diurutin. Jangan kita harus mendengarkan satu pihak begini harus kita ikutin. Oh dari ini itu mestinya harus ini, nggak boleh bikin gereja di situ. Mestinya kita tegas jauh jadi pemimpin itu. Ini kalau wali kota, kalau nanti kesana jadi gubernur apa bagaimana, kalau kejadian begini kan repot. Kita kan sedangkan kita Pancasila, kita punya lambangnya. Di mana-mana kadang-kadang kan masjid kan dibangun kadang-kadang ke Papua aja nggak masalah, bangun di Bali pun nggak masalah. Kita sama-sama aja bangsa Indonesia, nggak usah sering ribut-ribut ngotot-ngototan begitu. Kita kan kalau kita bercerai, kita pasti bakal kacau Indonesia, bakal hancur seperti negara Islam, Yaman. Apa itu gara-gara begitu, masalah agama sepele. Kita jangan sampai terjadi begitulah. Kalau kita mau menang sendiri, ego sendiri, yang ada kita kehancuran. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.